welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai tutorial membuat trigger di Command Prompt. Nah, trigger itu berbeda dengan store prosedur. Trigger itu dipasang menempel pada tabel. Trigger ini akan dipicu kalau ada event tertentu. Event itu bisa kombinasi dari after atau before dengan insert atau update atau delete. Contohnya bisa after insert atau before delete dan lain-lain. Nah, langsung saja kita buka Command Prompt-nya. Sebelumnya kita sudah mempunyai database dengan nama database barang. Oleh karena itu kita bisa langsung menggunakan database kita dengan sintaks use database. Jadi saya pakai use barang. Nah, sebelum saya membuat trigger, saya akan membuat dua tabel yang nantinya akan terkena dampak dari trigger yang kita buat. Jadi tabel yang pertama yang akan dibuat itu TB update stock. Jadi query-nya tetap sama, create table. Setelah itu nama tabel yang kita inginkan. Di TB update stock ini saya isi ID update stock. Dengan tipe data INT dan saya set auto increment. Setelah itu tanggal dengan tipe data timestamp. Setelah itu ID barang dengan tipe data INT. Setelah itu nama barang dengan tipe data varchar dengan panjang karakter 30. Setelah itu stok awal, tipe datanya INT, stok akhir, tipe datanya INT juga. Setelah itu primary key pada tabel ini adalah ID update stock. Dan foreign key-nya kita run. Ya, di sini sudah berhasil. Mari kita lihat tabel yang telah kita buat dengan sintaks dash tb update stock dash nama tabel kita. Jadi ini dia tabel yang sudah kita buat. Selanjutnya lagi satu tabel yang akan saya buat adalah tb backup barang. Barang laku. TB ini untuk membackup kalau misalnya nanti di TB barang laku itu ada yang dihapus. Jadi yang saya isi itu ID backup dengan tipe data INT dan saya set auto increment. Setelah itu saya isi ID barang lakunya, ID barang lakunya. Nah, tipe data INT. Ada ID barang dengan tipe data INT juga. Setelah itu ada nama barang dengan tipe data varchar dan panjang karakternya 30. Setelah itu ada jumlah laku dengan tipe data INT dan tanggal hapus dengan tipe data timestamp. Primary key pada tabel ini adalah ID backup. Lalu kita run. Ya, di sini udah berhasil. Mari kita lihat tabel yang telah kita buat dengan sintaks dash nama tabel kita tb backup barang laku. Ini dia. Oke, selanjutnya setelah kita membuat tabel,
kita masuk ke bagian inti dari video ini, yaitu kita akan membuat trigger. Oke, yang pertama itu kita delimiter. Udah. Sintaks umum membuat trigger adalah create trigger. Setelah itu kalian bisa isi nama trigger yang diinginkan. Di sini saya pakai nama trigger yang pertama itu after insert jual. Setelah itu kalian bisa isi event yang kalian inginkan di sini. Jadi boleh after insert, before delete, before insert, itu terserah kalian. Setelah itu TB yang akan dipasang, tabel yang mau dipasang triggernya ini. Saya akan pasang triggernya ini di TB penjualan barang. Jadi setelah ada proses insert pada TB penjualan barang, trigger ini akan dipicu seperti itu. Setelah itu kita tulis for each row begin. Di sini kalian bisa isi query apa yang kalian inginkan di setelah trigger ini dipicu. Jadi saya isinya ini bebas, terserah kalian. Yang penting jangan diisi dengan sintaks DDL. Kayak create table itu nggak bisa di sini. Jadi saya pakai update TB barang. Set stok barangnya sama dengan stok barang dikurang new KTY. Where ID barangnya sama dengan new ID barang. Setelah itu kita end, karena tadi kita bikin tadi, kita jalankan. Ya, sini sudah sukses. Sebentar kita balikan dulu delimiternya. Oke, di sini sudah sukses kita membuat trigger yang pertama dengan nama after insert jual. Jadi trigger ini itu setelah kita menginsert di TB penjualan barang, maka dia akan mengupdate TB barang di mana yang diupdate itu stok barangnya itu dikurang dengan KTY di TB penjualan barang. Jadi kita langsung saja coba apakah triggernya ini berjalan. Pertama kita lihat dulu di TB barang, stok barang awalnya. Jadi kita lihat ini stok barang awalnya. Setelah itu kita lakukan insert ke TB penjualan barang. Bentar, apa saja isi di TB penjualan barang? Itu ada nomor faktur, tanggal, ID barang, sama KTY. Jadi nanti stok barangnya ini dikurang dengan KTY di sini. Insert itu TB penjualan barang. Kita insert ada ID barangnya sama KTY-nya. Value-nya ID barang 1, KTY-nya 2. Kita jalankan dan berhasil. Coba sekarang kita lihat apakah di TB barang stoknya akan berkurang dengan query select all from TB barang. Ya, jadi bisa kita lihat ketika kita menginsert di TB penjualan barang di mana ID barangnya 1 dan KTY-nya 2, maka stok barang Oreo dengan ID barang 1 kan Oreo. Stok barangnya pertama 18 dikurang dengan KTY-nya tadi 2, maka hasilnya di sini adalah 16. Berarti trigger kita sukses dijalankan. Oke, kita kasih contoh lagi. Kita pakai event after update. Jadi kita buat query triggernya lagi, delimiter. Setelah itu create trigger.
Lalu kalian bisa isi nama trigger kalian. Di sini saya isi namanya after update barang. Setelah itu kalian bisa isi event dari trigger kalian. Itu saya isi after update. Dan tabel yang akan dipasang triggernya itu saya pasang di TB barang for each origin. Dan ini kalian bisa isi query apa yang kalian mau jalankan ketika trigger ini dipicu. Jadi saya insert into TB update stock. Jadi TB update stock nanti akan terkena dampak dari trigger ending yang tadi kita buat TB update stocknya ya. Ada ID barang, ada nama barang, ada stok awal, ada stok akhir, value-nya. Itu saya buat new.id barang. Setelah itu new.nama barang. Setelah itu stoknya, karena ini stok awal, makanya saya pakai old, jadi stok sebelum adanya proses update. Jadi stok data lama sebelum diupdate itu makanya kita pakai old. Jadi old stock barang. Nah, setelah itu stok akhirnya saya pakai new karena stok setelah diupdate, makanya kita pakai new. Jadi pada update itu ada old dan new. Old itu adalah data yang sebelum diupdate, new itu adalah data yang sudah diupdate. Jadi new stok barang seperti itu. Lalu kita udah berhasil. Sekarang kita coba uji lagi trigger kita dengan cara pertama kita lihat dulu di TB barang. Jadi trigger ini bisa dibilang satu jalur ya dengan trigger yang sebelumnya. Maksudnya itu ketika kita menginsert data di TB penjualan barang tadi, maka trigger after insert jual yang tadi kita buat akan dipicu dan mengupdate stok barang pada TB barang ini kan. Nah, setelah stok barang diupdate pada TB barang, maka trigger yang after update barang ini akan dipicu. Jadinya kita lihat hasilnya. Jadi TB barangnya ini, mari kita lihat, kita insert TB penjualan barangnya. Jadi ketika ini di-insert, maka di TB barang akan terupdate datanya. Kalau misalnya di TB barang diupdate, maka trigger after update barang ini akan dipicu. Seperti itu. Jadi kita insert dulu TB penjualan barangnya. Jadi ada ID barang dan KTY-nya. Value-nya coba sekarang ID-nya 2, stok barangnya berkurang 2 juga. KTY. Kita run. Ya, udah berhasil. Coba kita lihat dulu TB penjualan barangnya apakah sudah masuk. Insert kita tadi, select all from TB penjualan barang. Tadi kita ya di sini sudah masuk ya, ID barangnya 2, KTY-nya 2. Sekarang kita lihat apakah di TB barang sudah diupdate datanya. Oke, kita select all from TB barang. Ya, tadi tenggonya isinya stok barangnya 40. Setelah itu kita insert intonya 2, jadi 40 kurang 2 ya benar 38. Nah, karena data di TB barang sudah diupdate, oleh karena itu maka
di TB update stock pasti sudah ada penginsertan. Jadi kita lihat apakah sudah berjalan. Jadi select all from TB update stock. Kita lihat. Ya, jadi di sini sudah update. Jadi stok awalnya pertama itu sebelum dipicu itu adalah 40 kan tinggunya. Setelah itu, setelah dipicu, stok barangnya di sini menjadi 38. Jadi stok awalnya 40, stok akhirnya 38. Maka trigger kedua yang kita buat telah berhasil di-run. Oke, untuk contoh terakhir kita coba pakai event after delete. Jadi kita buat trigger lagi. Create trigger. Di sini kalian bisa isi nama triggernya. Saya pakai after delete barang laku. Setelah itu query-nya, event-nya itu after delete. Di TB barang laku yang akan saya pasang triggernya ini, for each row begin. Saya akan menginsert TB backup barang laku yang sudah kita buat di awal video tadi. Itu tadi isinya ada ID barang laku, ada ID barang, ada nama barang, ada jumlah laku. Value-nya saya isi dengan alt.id barang laku, alt.id barang. Setelah itu alt nama barang, setelah itu alt jumlah laku. Alt ID barang, alt nama barang, alt jumlah ya. Sekarang kita coba ya. Dan kita run. Ya, sini sudah berhasil kita buat yang contoh trigger ketiga. Selanjutnya kita uji lagi contoh trigger kita yang ketiga. Kita lihat dulu. Tadi TB barang laku ya. Dengan query select all from TB barang laku. Maaf, delimiternya tadi gini ya. Ya. Oke, sebentar saya ubah dulu delimiternya biar nggak bingung. Di delimiternya ingat ubah titik koma. Oke. Ya, jadi ini dia tadi TB barang lakunya yang dipasang trigger yang tadi kita buat. Sekarang kita coba delete TB barang laku ini, salah satu row-nya. Delete from TB barang laku, where ID barang lakunya kita pakai 4 ya. Where ID barang laku sama dengan 4. Coba kita run. Ya, di sini sudah berhasil. Seharusnya ketika kita mendelete ini, maka nanti yang terjadi itu akan ada penginsertan di TB backup barang laku. Nah, coba kita lihat dulu apakah sudah terhapus TB barang lakunya dengan sintaks select all from TB barang laku. Ya, dan tidak ada ya ID barang laku 4. Sekarang kita coba lihat apakah sudah ada event penginsertan di TB backup barang laku. Jadi select all from TB backup barang laku. Kita run. Jadi di sini sudah ada ya, sudah berhasil kita lakukan
sudah berhasil kita uji trigger kita. Jadi sini sudah masuk penginsertan yang dilakukan. Oke, sekian video mengenai tutorial membuat trigger. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.